Seperti halnya benih buah apel akan menghasilkan pohon apel dan buah apel, benih buah mangga akan menghasilkan pohon mangga dan buah mangga. Demikian juga benih kehidupan yang kita terima akan menghasilkan buah kehidupan. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon dikenal dari buahnya. Kebenaran apa yang kita tanam di dalam hati kita? Benih apa yang kita tanam di dalam hati kita? Dulu, saya memahami buah roh kehidupan adalah tugas-tugas yang perlu saya lakukan, yang perlu saya usahakan, supaya saya dapat menyenangkan hati Allah. Karena itu, saya berusaha untuk hidup baik. Saya berusaha untuk menjadi orang yang penuh kasih, berusaha untuk setia, berusaha untuk mengampuni, berusaha untuk lemah lembut, mengendalikan diri, sabar. Tapi saya tidak bisa terus-menerus melakukan itu. Saya tidak dapat berbuah tetap seperti yang diharapkan oleh Allah. Bahkan saya tidak menyukai perintah-perintah Tuhan ini. Seperti bertentangan dengan hati saya. Saya berpikir hidup ini udah susah. Memikul tanggung jawab dalam keluarga. Tugas-tugas yang harus kita lakukan. Begitu melelahkan. Ditambah lagi beban agamawi yang perlu kita lakukan. Kalau enggak, kita enggak akan selamat. Kalau enggak, Tuhan akan marah. Tuhan akan melihat kita, orang yang tidak tahu berterima kasih karena keselamatan telah diberikan pada kita. Saya terus menjalani kehidupan yang seperti ini. Sangat melelahkan hubungan antar sesama yang penuh kepalsuan, seperti dipaksakan. Saya membenci kehidupan ini. Saya tidak dapat menikmati kehidupan yang seperti ini. Sampai titik di mana firman Tuhan menerangi hati saya. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang baik yang kita terima, pemberian dari Allah. Termasuk keselamatan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang dapat kita sombongkan, kita banggakan di hadapan Allah. Semua yang kita terima adalah karena pemberian dan kasih karunia Allah. Saya menjadi orang yang tidak bersyukur selama ini. Karena saya hanya melihat Allah, memandang Allah, mengerti Allah melalui pengertian saya sendiri. Menerima dan percaya pada firman Tuhan, kebenaran yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus, kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada duanya, membuat hati saya bersuka cita, damai, sejahtera, mempunyai Allah yang begitu mengasihi saya, menyelamatkan saya, memberikan jaminan kehidupan kekal, kasih, sukacita, damai, sejahtera, mengalir di dalam hati saya. Kekaguman dan pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya mengalami kehidupan yang berkelimpahan, selalu melihat kebaikan Tuhan yang bukan karena usaha yang saya lakukan. Punya suami, punya anak-anak, bisa minum seteguk air, makan makanan yang enak. Begitu sempurna
hidup yang diberikan Tuhan, bersyukur pada segala hal-hal yang saya terima dari Tuhan. Kemurahan Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan membuat saya dapat mengampuni dan menerima kekurangan orang lain. Kesabaran Tuhan, pengertian Tuhan akan kehidupan saya membuat saya dapat mengerti, berempati kepada kehidupan orang lain. Punya buah kesabaran, punya buah kesetiaan seperti Tuhan yang setia selalu menyertai. Buah roh keluar dengan sendirinya karena hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan menerima kasih, kebaikan, anugerah Tuhan yang selalu tersedia dalam hidup kita. Selalu hidup di dalam kebaikan Tuhan, memandang Tuhan senantiasa akan memberikan kuasa ilahi untuk kita menjalani kehidupan ini, menjalani persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.